harap bapak-bapak kepolisian harap dan kita tidak akan pernah diam selama semua kebijakan tidak berpihak kepada rakyat, terutama KUHP. Untuk itu, inilah aliansi rakyat menggugat turut berduka cita atas matinya demokrasi di Indonesia. Kita berdoa dulu. Kita persilakan Mbak De Aldo untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di saat kita berada di zaman di mana Dewan Perwakilan Rakyat menutup pintunya untuk kita ketuk, mereka menutup telinganya untuk mendengar suara kita. Di saat lisan-lisan mereka hanya mengucapkan apa-apa yang diinginkan oleh oligarki dan penguasa-penguasa zalim. Di tempat ini saya mengajak kita semua dengan keyakinan masing-masing. Kita tundukkan kepala, kita mengetuk pintu langit agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebesarannya dan keadilannya, agar orang-orang yang di dalam sana yang hari ini masih Allah berikan mereka jabatan dunia, mudah-mudahan kalau mereka tidak melaksanakan amanat ini untuk kepentingan rakyat Indonesia, mudah-mudahan Allah binasakan mereka, Allah hinakan mereka, Allah jadikan hidup mereka sengsara dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qabul al Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senior kita, tokoh nasional kita mau hadir di aksi kecil kita, Aliansi Rakyat Menggugat, untuk tetap menolak KUHP yang pada tanggal 6 Desember 2022 telah disahkan oleh DPR. Ini adalah bentuk pembungkaman suara rakyat. Selanjutnya kita serahkan kepada Bang Egy, bagaimana tanggapan beliau tentang hal ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perspektif hukum itu muatannya harus dipenuhi dua hal penting. Yang pertama logika, yang kedua moral, atau bisa moral dulu baru logika. Logika yang dimaksud OS itu objektif, sistematis, toleran. Moral itu muatannya jujur, benar, adil. Nah, hukum yang benar harus memuat unsur moral dan logika. Nah, rancangan undang-undang KUHP yang sudah disahkan itu minus, bahkan tidak ada moralnya dan tidak berlogika. Itu ini intelektual. Kita demo bukan karena nggak suka dan lain, tapi ada pendekatan intelektual. Sebagai contoh, tahun 2000
saya menggugat judicial review ke Mahkamah Konstitusi mengenai pasal 314 bis KUHP tentang penghinaan presiden, dan saya dimenangkan oleh MK. Pasal tentang penghinaan presiden telah digugurkan. Kenapa sekarang ada lagi pasal itu? Itu sudah tidak berlogika dan tidak bermoral. Jadi logikanya pembuat hukum siapa? Presiden dan DPR. Maka Presiden dan DPR tidak punya logika dan tidak bermoral. Maka sesuai dengan apa bunga ini, matinya demokrasi itu sudah benar, teman-teman. Nah, cuma sayangnya yang concern kepada kejujuran, kebenaran dan keadilan cuma segelintir kita orang ini. Tapi itu tidak masalah dalam pandangan Allah. Yang penting Anda berpihak di mana hari ini. Amin, amin. Walaupun kita sedikit, nanti Allah datangkan bantuannya. Dan berapa banyak orang yang sedikit bisa ngalahkan yang banyak. Ada kisah Jalut dan Tolut, ada kisah perang Badar. Nah, kita sedang dalam proses itu. Maka yang dibutuhkan adalah keikhlasan dan kesabaran kita. Kesabaran itu tidak menyerah, tidak lemah, dan tidak patah semangat. Kita harus terus berani menyuarakan. Maka oleh karena itu, tidak ada kata lain yang terbaik adalah Jokowi, kalau Anda masih punya moral, Anda harusnya menyatakan mundurkan diri. Juga kalau punya logika yang benar, Anda sudah tidak layak jadi presiden secara logika. Ya, kenapa ijazahnya aja masih palsu? Kenapa berani saya katakan palsu? Karena belum ada diberikan yang asli. Sampai kapanpun kalau dia belum tunjukkan yang asli, maka ijazahnya palsu. Nah, ijazah itu penting. Kenapa? Itu syarat untuk waktu dia calon presiden. Nah, karena tidak memenuhi syarat, harusnya batal demi hukum. Itulah, itu logika. Tapi karena logikanya nggak punya, moralnya juga nggak ada, ya sudah, kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak bermoral, tidak berlogika. Nah, untuk itu kita terus berani dan menyatakan pendapat kita. Unjuk rasa sekarang jangan terpengaruh sedikit atau banyak, tapi nilai-nilai kebenaran yang hari ini. Saya senang ditemani BB Aldo, ada Dadang, ada Arif Isan, ada semua youtuber yang lain. Kita sabar, kemenangan pasti ada. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah rakyat menggugat, aliansi rakyat menggugat. Kali ini mengadakan aksi tidak biasa yang ada di depan DPR. Kita ada karangan bunga turut berduka cita atas matinya demokrasi di Indonesia. Kenapa? Karena ada persengkongkolan jahat antara pejabat dan legislatif untuk membuat undang-undang KUHP di mana di dalamnya terdapat pasal-pasal yang bisa memberangus suara rakyat, yang bisa menghabisi langkah-langkah rakyat untuk mengkritisi setiap kebijakan. Itu kita tidak inginkan. Karena apa? Karena ini adalah negara demokrasi di mana suara rakyat adalah hal yang terpenting. Harus ada yang mengkritisi, harus ada oposisi untuk menyelaraskan agenda-agenda pemerintahan. Untuk itu kita berikan satu kesempatan, mulai dari siapa duluan? Mbak Menuk duluan. Ayo dong, ayolah. Inilah ibu kita yang melawan, karena kita bukan ibu pertiwi yang menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini semuanya adalah emak-emak ya. Kami di sini bukan untuk gaya-gaya, tapi kami marah karena dengan berlakunya undang-undang KUHP berarti telah matinya demokrasi di Indonesia.
kalau menurut aku undang-undang KUHP itu tidak untuk rakyat tapi untuk pemerintah ataupun orang-orang yang berkuasa. Kenapa? Karena di situ ada hukuman untuk koruptor yang malah yang dipotong. Jadi dia lebih ringan daripada yang sudah berlaku. Jadi sekarang kalau aku bilang ya welcome to koruptor baru ya, karena dia misalnya berapa ratus miliar itu cuma masih balik modal lah kalau dihitung-hitung ya. Jadi ya sekarang mau dibawa kemana lagi nih bangsa kita kalau tidak kita yang melawan, kita itu yang tidak mau diam, ya sudah, berarti Indonesia tidak akan ada lagi dan tidak akan ada lagi negara demokrasi karena seterusnya dia akan menjadi negara oligarki. Sekian dari saya dan jangan lupa kita Aliansi Rakyat Menggugat akan terus melawan dan kita akan terus aksi di jalan. Oke, Ya, terima kasih. itu aja. Sekarang dari Pak Edi. Pak Edi, tanggapannya gimana tentang disahkannya undang-undang KUHP yang notabene sebetulnya itu dalam pemberangusan suara rakyat? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Kami ucapkan berduka cita atas telah matinya demokrasi di Indonesia. Dengan disahkannya RKUHP menjadi KUHP yang patut diduga kontroversi. Bagaimana mungkin itu kontroversi? Dari jumlah anggota DPR yang hadir saja itu sudah tidak quorum. Yang hadir 18, sedangkan semuanya ada 285 orang. Jelas itu sudah tidak quorum. Kemudian dari isi itu sangat tidak pro rakyat. Bagaimana mau tidak pro rakyat? Sedangkan hukuman mati yang tadi hukuman mati dapat dikurangi jika dia setelah 10 tahun masa tahanan dan kelakuan baik kemudian bisa dikurangi lagi dan seterusnya. Sedangkan untuk hal-hal yang menyangkut hukum-hukum agama tertentu, katakanlah hukum agama Islam tentang nikah siri yang disahkan itu dianggap itu melanggar hukum. Ini bagaimana? Yang membahasakan tidak diadukan, tidak ada pengaduan bisa bebas. Ini bagaimana? Mayoritas di Indonesia itu adalah umat Islam. Nah ini tolong Bapak Ibu yang mewakili rakyat di DPR ini, tolong dikaji kembali agar negara kita kembali menjadi negara yang berdaulat, menjadi negara yang sehat seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke depan dulu ya, ke Marina. Aku mau tanya ya. Dari sekian pasal yang terdapat di KUHP itu terdapat beberapa pasal yang memang memberangus suara kita. Terus ada juga tentang perzinahan, ada tentang nikah siri, ada tentang bahkan gelandangan, yang ada pasal yang menyikapi tentang bergelandangan, di mana satu saat nanti gelandangan akan didenda keberadaannya. Tanggapannya gimana? Menurut saya ya, Udah lanjut. menurut saya dengan disahkannya RKUHP yang baru ini sama saja kita seperti dibungkam. Demokrasi diberangus. Saya tidak tahu semua tentang pasal-pasal, saya tidak pelajari, tapi yang terutama yang saya konsen adalah tentang kita berdemokrasi, tentang kita unjuk rasa. Ini adalah undang-undang yang sangat nakal, konyol, bahkan lebih jahil dari pasal kolonial. Terus berduka cita ya atas kebangkitannya RKUHP yang baru ini. Kita harus bersatu, kita melawan untuk RKUHP ini, baik dari jurnalis, emak-emak, para akademisi, adik-adik mahasiswa, karena semua bisa kena. Yuk kita bersatu, itu saja. Terima kasih. Oke, sekarang bagian Mbak Tina mungkin bisa menjawab apa yang tadi saya utarakan ke Mbak Marina tentang ada pasal yang menyebutkan bahwa di sana pada saatnya nanti gelandangan akan didenda.
Iya. Gelandangan notabene padahal ada di pasal sekian di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang harusnya dipelihara oleh negara. Oke, silakan Mbak Tina. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami dari Aliansi Rakyat Menggugat sangat menolak itu dengan ada satu pasal yang dimana gelandang akan diberantas. Padahal sebenarnya gelandang itu juga rakyat yang harus disejahterakan, harus dipelihara, harus dikasih wadah seperti rumah singgah yang harus dimanusiakan. Itu tanggung jawab dari pemerintah, bukan harus diberantas. Tapi saya di samping itu ada juga pasal ini saya yang sangat terenyuh, yaitu ada juga pasal untuk anak-anak disabilitas, yaitu dia cakap hukum, yaitu katanya di pasal ini juga bahwa disabilitas itu tidak ada hak untuk nanti menggugat warisannya, menggugat cerai apabila dia sudah berumah tangga. Jadi tidak ada kesamaan dengan rakyat umumnya gitu. Padahal dia juga manusia yang terlahir diciptakan oleh Allah, bukan maunya dia, tapi itu memang sudah takdirnya. Dan itu juga kewajiban pemerintah untuk tidak membeda-bedakan mana disabilitas yang berkekurangan atau dengan yang normal, yang khususnya. Saya di sini orang tua yang mempunyai anak disabilitas sangat tidak ridho, tidak ikhlas dunia akhirat dengan disahkannya RUU KHP ini. Allahu Akbar, saya berserah kepada Allah. Kalian berbuat, kalian harus tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar penindas rakyat, benar-benar tidak mau tahu terhadap kondisi dan keadaan rakyat. Betul kan, Mbak? Kita beralih ke ujung ya. Mbak Tira, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Bu Leti. Kita atas nama rakyat Indonesia yang bergabung di Aliansi Rakyat Menggugat, kita betul-betul turut prihatin. Kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita atas matinya demokrasi di Indonesia. Yang kita dengar selama ini dari anggota DPR yang jumlahnya sekitar kurang lebih 285 yang ikut memutuskan 18 orang, itu berarti cacat hukum Di hari terakhir ya. ya. Kita hadir. Nah, jadi di sini kita tidak akan bicara banyak. Kita betul-betul sebagai rakyat Indonesia yang dilahirkan di sini, dibesarkan di sini. Nah, kita tidak rela dunia akhirat Indonesia diperlakukan seperti ini. Undang-undang ini dikebiri dan disahkan dengan secara tidak kompak gitu, berarti cacat hukum. Nah, ini cukup sekian dulu. Pokoknya kita rakyat Indonesia itu tidak rela, tidak ikhlas dunia akhirat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai rakyat menyatakan bahwa saya menolak disahkannya RUU KUHP. Yang ada di Jadi kita sebagai rakyat harus kompak, harus sadar diri bahwa apa yang disahkan itu menyengsarakan rakyat. Karena logikanya di mana, cacat nalar banget kan? ketidakadilan dari isi undang-undang itu. Tiap fakir miskin gelandangan Contohnya, dipelihara oleh negara ya, ada di pasal berapa? untuk 27 kalau aksi seperti ini. ya. Seharusnya di undang-undang sebelumnya kita itu sah untuk bergerak, sah untuk menyuarakan negara aktivitas kita kan kita. udah negara miskin. Karena kita negara demokrasi. Jadi mereka kalau itu ada larangan seperti itu, rakyat, artinya termasuk rakyat yang paling miskin sekarang. tidak boleh bersuara tanpa izin mereka. Kalau mereka berkata tidak boleh, berarti kita tidak bisa bersuara. Berarti mati dong demokrasi di Indonesia. Itulah salah satu contoh kenapa mati Indonesia itu sekarang sudah bukan lagi negara demokrasi. Karena dengan disahkannya undang-undang RUU KUHP, banyak hal yang akan membuat semua dari kita bisa kena. Ingat itu. Mbak Esa, bentar ya Bun. RUU KUHP membungkam rakyat dan
membicarakan para aktivis tolak RUU KUHP. Matinya demokrasi, mati suri DPR. Allahu Akbar. Jokowi mundur. Jokowi? Jokowi? Oke, sebuah permasalahan akan selesai jika Jokowi mundur. Bapak. Selanjutnya dari Forum Peduli Negara, silakan memberikan Peduli Negeri ya. Silakan memberikan statementnya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bun atas kesempatannya untuk menyampaikan pendapat ini. Jadi dibaca tadi ya untuk ada gelandangan yang didenda. Betul. Gelandangan disuruh denda gitu kan. Mendingan anggota DPR aja deh kita suruh denda-denda itu atas apa yang telah mereka kuasai, atas apa yang telah mereka miliki itu milik rakyat. Seharusnya mereka yang didenda ya. Bukan kayak saudara-saudara kita yang gelandangan yang didenda. Seharusnya mereka itu yang bayar para gelandangan agar gelandangan itu sejahtera. Jadi mereka itu di sana sejahtera, rakyatnya gelandangan mau didenda. Bagaimana caranya ya? Nah, jadi dalam hal ini kepada saudara-saudara kita, seluruh saudara-saudara kita semua ya, jangan takut menyuarakan kebenaran. Kalau undang-undang ini adalah salah, harus kita lawan. Tidak boleh kita menyerah. Karena ini salah. Kalau salah ya tidak boleh dibenarkan, tidak boleh kita takut gitu kan. Jadi ini harus dilawan. Harus kita lawan. Itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kita harus melawan tentang undang-undang KUHP karena diamnya kita itu mengkonfirmasi bahwa kita setuju dengan hal yang apa yang mereka perbuat. Oke? Semua bisa? Semua bisa? Semua bisa? Satu solusi untuk permasalahan negeri ini. Jokowi. Oke, kalau begitu warahmatullahi wabarakatuh. Aksi kita, agenda kita berakhir. Tetap aliansi rakyat menggugat